nantinya akan memberikan pertolongan yang agung, bahwa pemimpin harus datang ke Tulungagung untuk belajar ada apa sebetulnya di Tulungagung. Bang Karim, ya. Setelah kita bercerita panjang lebar tentang relik Arjuna Wiwaha di sini, ada pesan-pesan apa yang bisa Bang Karim sampaikan untuk masyarakat Tulungagung saat ini? Yang jelas keberadaan Gua Sero Mangleng ini membawa pesan yang luar biasa. Artinya begini, relief yang digambarkan di Gua Sero Mangleng ini bercerita tentang bagaimana pemahaman tentang hubungan keberadaan kota Tulungagung dengan awal dibuatnya relief yang terdapat di Gua Sero Mangleng. Gua Sero Mangleng, kalau kaitannya dengan bumi Tulungagung, Tulungagung itu kan pertolongan yang besar. Artinya berasal dari kata tulung yang berarti pertolongan, teleng itu adalah pusat atau inti daripada kedalaman ilmu. Bisa jadi bahwa ilmu yang besar itu yang dalam itu ada di bumi Tulungagung. Oleh karena itu, kalau pesan yang dibawa oleh leluhur kita untuk kita sosialisasikan kepada para dewa-dewa yang dimaksud dari cerita Arjuna Wiwaha itu sendiri, dewa itu digambarkan seorang pemimpin. Jadi dewa dalam perwujudan di dunia ini adalah pemimpin yang mendapatkan amanah sehingga dia bisa bergelar sebagai dewa. Jadi definisi dewa dalam konteks kehidupan di alam nyata itu adalah pemimpin yang selalu memberikan pertolongan, melayani, melindungi, mengayomi masyarakat. Oh ya. Luhur sekali pesan ini. Jadi masyarakat Tulungagung harus bangga Ya dengan keberadaan Sero Mangleng. Sangat mendasar sekali nama Tulungagung itu sendiri dengan keberadaan Gua Sero Mangleng. Saya jadi ingat sekali dengan daunnya Cak Nun. Oh iya. Bagaimana Cak Nun mau ke Tulungagung itu sangat susah, sampai beberapa tahun baru bisa ke sini. Yang akhirnya beliau dawuh bahwa Tulungagung adalah nantinya akan memberikan pertolongan yang agung, bahwa pemimpin harus datang ke Tulungagung untuk belajar ada apa sebetulnya di Tulungagung. Jadi seperti yang disampaikan Bang Karim tadi tentang tulung itu adalah memberikan pertolongan agung itu besar, sudah terwakili di dalam cerita Arjuna Wiwaha tadi. Ketika Arjuna memberikan pertolongan kepada Kayangan, ketika ada raja yang sangat antara murka di muka bumi. Saya sudah ingat dari beberapa dawuh dari para sesepuh yang pernah disampaikan ke saya bahwa tulung juga berasal dari kata teleng. Tulung atau teleng ini satu kalimat yang hampir sama. Teleng itu kalau di bawah tanah namanya sumber air. Oh iya. Teleng itu kalau di atas sana namanya ilmu. Di atas langit itu namanya ilmu. Kalau teleng yang agung itu adalah ceruan yang dibuat dan di situ direlipkan ceruan di dalam batu, dan itu dijadikan satu tempat pertapaan yang agung. Karena yang bertapa di sini adalah Arjuna, dituliskan di situ. Seorang kesatria. Nah, Arjuna seorang kesatria yang gentur manah mencari kesempurnaan ilmu, terus kemudian kesaktian. Nah, siapa kira-kira Arjuna dalam konteks kehidupan di alam nyata pada abad ke-11 ketika Empu Kanwa pertama kali menulis itu adalah pada masa era kerajaan Kediri dengan raja agungnya adalah Airlangga. Nah, bahkan masih ingat cerita tentang bagaimana kerajaan Medang Kamulan ketika diserbu oleh musuhnya, di mana Raja Dharmawangsa Teguh meninggal dunia. Terus kemudian ketika itu cerita itu terjadi ketika Raja Dharmawangsa Teguh itu mantu. Yang dimantu itu adalah Erlangga dipek mantu sama Dharmawangsa Teguh, dan ketika proses pernikahan itu kerajaan di sana. Saya jadi ingat juga tentang cerita tadi, bagaimana raja raksasa ini marah
kebanggaan kita itu tidak sebatas level paling bawah tentang Tulungagung dan keberadaan Gua Sewa Mangkleng. Jelas di sini adalah tempat pertapaannya para ksatria. Ksatria yang bertapa untuk mendapatkan kesaktian, kemudian mereka dikabulkan doanya menjadi seorang pemimpin, apakah itu raja, apakah itu mungkin atau jabatan-jabatan yang lain. Nah, setelah selesai menjadi seorang pemimpin, kemudian mereka menjadi masyarakat biasa, dan setelah menjadi masyarakat biasa itulah kemudian mereka melepaskan diri dari ikatan duniawi terkait dengan jabatan, lingkungan pekerjaan dan sebagainya, kemudian menjadi seorang yang mempersiapkan diri menuju ke alam keabadian karena semakin tua. Itu ya. Jadi beda dengan bertapanya kaum Brahmana. Kalau Brahmana ini kaum pendeta-pendeta itu begitu bertapa mereka melepaskan diri dari ikatan dunia. Tapi kalau ksatria tidak. Dia bertapa, mendapatkan satu ilmu, melanjutkan kehidupan, menjadi pemimpin yang amanah, istiqomah, bertanggung jawab. Itu bukan mementingkan dirinya sendiri, tapi mementingkan kehidupan semesta raya ini untuk kemaslahatan umat. Karena pada hakikatnya yang namanya manusia itu adalah pemimpin atau khalifah di muka bumi. Dan itu di deretan perbukitan Walikukun mulai dari Gua Sewa Mangkleng, kemudian Gua Pasir, Candi Dadi, Gunung Budeg, Gua Tritis ini satu tempat kadewatan yang selalu dijadikan bertapa para pemimpin, para ksatria, yang dijadikan tempat bertapa masyarakat sekitar kaki gunung, yang dijadikan tempat pertapaan para kaum Brahmana ketika melepaskan diri dari ikatan dunia. Di perbukitan Walikukun ini semua ada, dan Tulungagung selalu memberikan pertolongan yang agung. Kalau kita kupas lebih dalam lagi ya insya Allah ya ada di perbukitan Walikukun, gugusan mulai dari Gua Pasir ke arah barat, ke arah selatan sampai di Gunung Budeg. Dan cerita apa yang kita cerita hari ini nyambung dengan temuan geologi kemarin. Jadi beberapa hari kemarin tentang beberapa ahli geologi dari Kementerian ESDM sudah mendapatkan satu peta bahwa gunung api purba Tulungagung itu ada di Gunung Budeg dengan batuan-batuannya ada di sekitar Gua Pasir, Sewa Mangkleng, Wajak Kidul. Itu sudah ada di petanya, peta geologi. Di tengah dengan warna merah itu bukti keberadaan bahwa kita ini memiliki peradaban yang sangat tua, mulai dari awal terbentuknya daratan dengan letusan api purba itu, kemudian adanya kehidupan Raja Kensis, kemudian ada kerajaan-kerajaan agung dari era kerajaan Kediri, Singosari, kemudian Majapahit sampai saat ini. Betul. Sepakat ya kalau Tulungagung itu memberikan pertolongan yang agung di sepanjang zaman. Betul. Tempat lahirnya para ksatria dan kaum Brahmana. Sasaran para ksatria untuk mendapatkan ilmu juga mereka harus datang ke bumi Tulungagung. Dan ini bukti bahwa Tulungagung adalah wilayah di mana paling selatan di saat-saat kebesaran kejayaan masa lalu raja-raja zaman dulu, kerajaan-kerajaan zaman dulu. Itu sebagian besar pendarmaan abu jenazahnya ditaruh di sekitar pegunungan di selatan bumi Tulungagung. Itu beberapa pakar sudah melakukan riset, ternyata buktinya bahwa di beberapa bukit di kawasan pegunungan Walikukun ini ternyata ada candi-candi kecil di mana itu diperuntukkan untuk pendarmaan abu jenazahnya para raja-raja mulai dari Kediri sampai Singosari sampai Majapahit. Ini bukti kekuatan dan kedalaman ilmu daripada bumi Tulungagung. Nah, dari gelaran acara ini, menurut Pak Agus ya, apa kesan dan pesan yang bisa kita sampaikan atau kita ambil dari acara hari ini di tempat ini? Artinya apa yang kita buat acara ini
paling tidak ada pesan dan kesan yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Tulungagung. Pertama, kita harus jaga tempat ini, Gua Silomangleng ini, dan situs-situs di Kabupaten Tulungagung ini supaya tetap terjaga kebersihannya. Jangan dicoret-coret, jangan membuang sampah sembarangan, sekaligus jangan berperilaku yang kurang sopan di tempat-tempat yang mengandung sejarah. Karena apa? Karena tempat ini pada zamannya dulu sangat disucikan sekali. Orang kalau datang ke tempat ini selalu datang dengan jongkok, dengan hormat. Setelah itu pulang dengan cara mundur ke belakang 3-4 langkah baru balik kanan. Jadi pesan saya kepada masyarakat, jangan kotori tempat ini, karena di tempat ini masih menempel doa-doa para leluhur kita. Betul. Masih menempel di dinding-dinding ini, masih menempel di tanah, dan doa itu tetap abadi sampai nanti zaman ini diakhiri oleh Tuhan. Pakailah tempat-tempat seperti ini untuk kegiatan spiritual yang baik, yang tidak istilahnya melanggar aturan agama. Jangan mencari pusaka, jangan mencari sesuatu yang sifatnya penyimpangan daripada tatanan agama, karena pasti tidak diridhoi sama Tuhan. Walaupun dikabulkan tapi tidak diridhoi. Kalau di sini silakan berdoa dengan agama kita masing-masing. Tidak ada batasan kita harus dengan agama tertentu. Silakan yang Islam berdoa dengan cara Islam yang khusyuk, yang ikhlas. Silakan yang Hindu, yang Buddha, yang Nasrani berdoa dengan cara-cara yang dituntunkan oleh agamanya. Juga perlu kita ingatkan bahwa di atas gua ini ada yang namanya Candi Meja, Bang Arif. Seringkali kita lihat anak-anak muda di sana itu selfie, kemudian berfoto, yang mana tempat itu dulu adalah tempat yang sangat disakralkan. Betul. Terbukti dari apa? Ada tangga yang ditata. Itu Candi Meja itu berbentuk segi 4, yang dimungkinkan di atasnya dulu ada bangunan, ada tiang-tiangnya 4 persegi itu yang dipakai untuk menaruh abu jenazah di atasnya. Siapa yang diperabdikan di tempat itu? Tentunya adalah beliau-beliau dulu yang pernah bertapa di tempat ini dan kemudian selesai melakukan dharma sebagai kesatria dan abunya sebagai ditaruh di tempat ini. Jadi buat masyarakat, tolong kalau selfie ya di sampingnya atau di depannya saja, jangan selfie di atas, karena itu sangat tidak menghormati, tidak sesuai dengan norma yang ada di sini. Di atas silakan naik, jalan sambil jongkok, duduk berdoa dengan cara kita masing-masing. Setelah itu selesai kita pulang. Itu jadi kemungkinan secara pribadi saya menafsirkan ya, Bang ya. Ini pendapat pribadi pemirsa ya. Tentunya tidak hanya Erlangga yang pernah bertapa di sini. Pasti ya. Para pembesar kerajaan pada era-era berikutnya di kerajaan Majapahit, para masyarakat di sini, Gentur Manah, Topo itu juga ada di sini. Jadi benar-benar tempat yang sangat luar biasa untuk nuju kamulya ning urip, supaya kina bulan apa sing dadi gegayuhan dengan cara tuntunan agama yang benar, tidak dipakai untuk disalahgunakan. Silakan. Di sini pokoknya izin ke jubelnya ada di sini, pemberitahuan kepada kepala penanggung jawab BPJB Tulungagung di Tulungagung. Misalkan mau bikin acara tetap dengan prosedur yang baik, sehingga niat baik kita ini tidak justru malah merendahkan ketika nanti dipublikasikan. Betul. Dan sekaligus kita izin kepada masyarakat Tulungagung, kepada pemirsa, bahwa mohon izin relik yang ada di sini akan kita angkat di dalam selembar kain karya menjadi sebuah karya, menjadi selendang Arjuna Wiwaha yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita nanti, sehingga cerita Arjuna Wiwaha bisa menempel di atas kain dan bisa kita ceritakan dengan mudah tanpa kita harus datang ke sini. Betul. Karena belum tentu yang jauh bisa datang, kita bisa menceritakan dengan media Arjuna Wiwaha itu di atas kain. Demikian bisa dibawa kemana-mana. Bisa dibawa kemana dan mengangkat derajat kota Tulungagung. Khusus masyarakat Tulungagung, saya himbau jadilah
tuan rumah yang baik. Jika bersama rekan-rekan luar kota, tunjukkan sikap baik Anda untuk ikut menjaga dan melestarikan bahwa Gua Seromangleng ini adalah peninggalan para leluhur yang luar biasa. Oke, itu saja. Sampai ketemu lain kesempatan, mungkin dalam kisah-kisah yang lain yang lebih seru dan mendebarkan.